Bismillah bihamdi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin amin amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman Islam, nikmat kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa di kantor KUA Distrik Jayapura Utara ini dalam rangka pagi ini kita berdiskusi atau menambah ilmu kita tentang ibadah, yaitu kita akan berbicara tentang wudhu. Mudah-mudahan dengan kita terus mengulang-ulang, membaca, mempelajari, merenungkan kembali pelajaran-pelajaran yang telah lalu, yang telah kita pelajari, akan semakin mantap, semakin bagus, sehingga kita berharap pada Allah untuk selalu ditambah ilmu kita. Karena Nabi katakan, man 'allama ilman 'allamallahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengajarkan satu ilmu, maka Allah akan ajarkan apa yang dia tidak ketahui. Nah, ini harapan kita bersama. Salat dan salam semoga tercurah limpah pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, kekasih kita, penutupan kita yang senantiasa menyuruh umatnya untuk selalu menambah ilmu. Bahkan di Al-Quran beliau sendiri diajarkan oleh Allah untuk memperbanyak berdoa minta ilmu. Rabbi zidni ilmu, supaya minta tambahan ilmu pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia ini lahir adalah kulikal insanu dha'ifa. Kita manusia ini adalah lemah. Karena itu kita butuh pertolongan Allah, kita minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, pada kali ini kita akan membaca berdiskusi tentang berwudu. Saya akan baca kitab Fiqhul Wadih. Kita mulai. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-wudu, bab wudu. Ya waladi, wahai anakku, qad arafta kaifiyatal wudu wa jami'a a'malihi. Sungguh kalian telah mengetahui, telah mengenal, sudah tahu bagaimana wudu itu. Wa jami'a a'malihi, dan semua pekerjaan dalam berwudu tersebut. Wal ana nuridu, dan sekarang kita ingin an-na'rifa, untuk mengetahui, mengenal, untuk memahami anna tilkal amal ba'duha furudun, bahwa sesungguhnya sebagian daripada pekerjaan dalam wudu itu disebut fardu. Apa itu fardu? La yasihul wudu'u bitarkiha. Wudu itu tidak sah dengan meninggalkan kefarduan daripada wudu tersebut. Wa hadhihi tusammal arkana awil wajibati, dan ini dinamakan rukun-rukun wudu atau wajib wudu. Jadi pengertian rukun dengan wajib situ sama. Wa ba'daha ghairu furudin, dan sebagian daripada pekerjaan dalam berwudu itu tidak difardukan, bukan fardu wudu, bukan wajib wudu. Fa yasihul wudu bitarkiha, walakin as-sawab alladzi tanaluhu minallah aqal. Wudu sah dengan meninggalkannya, artinya kesunahan-kesunahan itu. Walakin as-sawab alladzi, akan tetapi pahala yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala sedikit. Wa hadhihi tusamma as-sunana awil mandub, dan inilah yang dinamakan sunnah-sunnah wudu atau mandub wudu. Jadi perlu kita ketahui bahwa penyebutan istilah dalam fikih fardu wudu, rukun wudu, wajib wudu itu sama pengertiannya. Artinya perkara yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan maka otomatis wudu tidak sah. Jadi seperti itu. Tapi perlu diketahui bahwa nanti dalam haji itu beda pengertian wajib dalam haji. Itu nanti ada pembahasan berikut. Dan istilah kedua sunnah wudu atau mandub wudu juga ini sering kita dengar
pengertiannya sama, yakni apabila kita meninggalkannya wudunya sah, akan tetapi pahala yang diperoleh dari Allah SWT sedikit. Nah, lanjut. Furudul wudu, fardu wudu, wa furudul wudu sittatun, dan fardu wudu itu ada 6. Nah, ini 6 hal ini salah satu daripada kefardun wudu ini atau wajib wudu atau rukun wudu ini tidak boleh kita tinggalkan. Mana yang pertama? An-niyat, niat. Fatanwi biqalbika, kamu berniat di dalam hatimu, raf'al hadasi, menghilangkan hadas atau mengangkat hadas. Kita lintaskan di dalam hati, saya berniat untuk menghilangkan hadas karena Allah. Atau bisa juga dalam hati kamu berniat, saya berniat fardu wudu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa. Nah, yang kedua rukunnya ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wa tulu min manabiti sya'ri ra'sil mu'tadi ila ma tahta majma'il lahyaini, panjang muka dari tempat tumbuhnya rambut kepala dengan batas yang umum, artinya biasa batas umum rambutnya kepala tuh, sampai pertemuan dua jamban, dua jenggot, atau kalau lebarnya wa urduhu minal uzunil yumna ila uzunil yusra. Jadi lebarnya dari telinga kanan hingga kiri. Ini ada paku telinga, ini batas pembasuhannya. Mandi rambut di wajah harus itu kena air semua. Dengan jenggot-jenggot yang tebal itu harus, jangan sampai ada kulit yang tidak kena air. Jadi itu rukun yang kedua. Yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, mencuci kedua tangan sampai siku. Mata di siku ini. Nah, kalau bisa dilebihkan, saya terlepas. Jadi kalau bisa tuh dilebihkan sedikit. Yang ketiga, masu ba'di ra'si min basyari aw sya'ril ladzi fi haddihi, yaitu mengusap sebagian kepala dari kulitnya atau kulit kepala atau rambut yang tumbuh yang ada. Jadi mengusap kepala, sebagian kepala. Kalau tidak punya kulit kepala, tapi kalau misalnya rambutnya tuh, ini dari kulit yang ada di tempat. Selanjutnya rukun yang keempat, mashu ba'dir ra'si min basyarihi aw sya'rihi alladhi fi haddihi, mengusap sebagian kepala dari kulit atau rambut yang tumbuh pada batas kepala. Jadi itu rukun yang keempat. Yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Sedangkan yang keenam, rukun yang keenam, tartib fi afalil wudu kama zakarna. Tartib artinya urut pada pekerjaan perjalanan dalam wudu itu sebagaimana yang kami sebut tadi. Tidak boleh terbalik-balik, mulai dari kaki, tangan, tadi tidak benar. Jadi harus urut mulai dari niat, mencuci wajah, mencuci kedua tangan sampai siku, mencuci, mengusap sebagian kepala dari kulit kepala atau rambut yang tumbuh pada batas kepala. Terus yang kelima, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Keenam, tartib. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.